وسائلني إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وعلى من أمر هذا المسجد خصوصا للإمام شيخ الإسلام قطب دعوة الرسالة الحبيب عبد الله بن عبد محمد الحداد وعلى من نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في عملهم وعلى هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ittiba'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Jazallahu anna wa an musairil muslimin afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Terakhir kita membahas yaitu tentang masalah bab haji. Habis daripada membahas bab haji, kemudian Imam Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya, yaitu hendaknya setiap orang yang selesai menunaikan mengerjakan ibadah haji maka harus sangat ditekankan untuk berziarah ke Madinah Nabi Muhammad SAW. Ima itu sebelum haji atau setelah haji, tergantung. Itu tergantung daripada perjalanannya. Alhasil jangan sampai ketika haji di sana hanya melaksanakan cuma haji, akan tetapi meninggalkan daripada yaitu ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Maka ini daripada tidak benar. Ini di luar bab fikihnya. Kalau kita cerita masalah syariat fikih, ada syarat atau rukun sahnya haji ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini adalah adab. Adab yang harus daripada ditekankan. Kenapa? Karena kita haji saja itu daripada Rasulullah SAW. Khudu minni mimma minkum, dan ambillah daripada pelajaran, kata Nabi, ketika aku haji, ambillah contohlah seperti itu daripada haji kalian. Yang ngajari haji kok kita kada datang, kan kada pas. Bahkan diriwayatkan sampai kita kalau mau memenuhi haknya Rasulullah SAW, kita datang merangkap.
bukan pakai pesawat lagi, bukan pakai kendaraan lagi, bukan pakai sepeda ontel, sepeda tinjak lagi, bukan. Kalau kita datangnya itu merangkak ke tempat yang paling jauh daripada bumi, ke makam Nabi Muhammad SAW, tidak bisa masih daripada memenuhi hak kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Saking besarnya jasanya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini baik untuk kalian, begitu juga matiku ini baik untuk kalian. Artinya setiap daripada hari tertentu Nabi SAW disetorkan daripada amalan-amalan daripada umatnya semuanya, khususnya daripada hari Senin dan hari Kamis. Ta'arradu ilayya, disodorkan daripada amalan-amalan kalian meskipun aku telah tidak ada. In khaira hamidullah, kalau aku mendapati umatku daripada baik kelakuannya, maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insya, jika buruk, fastaghfirtu lahu, maka aku minta ampun terhadap umatku tersebut. Matiku, hidupku semua baik untuk daripada kalian. Akan tetapi Nabi SAW tidak daripada meninggal. Tidak boleh dibuat. Bukan bahasanya Nabi SAW telah wafat. Ia secara zahir telah wafat. Akan tetapi bal ahya, akan tetapi Nabi SAW yaitu daripada hidup. Banyak daripada bukti-buktinya, kisah-kisahnya. Termasuk daripada ziarah kepada Nabi SAW, Imam Haddad mengatakan di dalam syairnya, ziyaratuhu fawzun wa najhun wa mughnamun lil qalbil mukhlisat tawahir bima yahsulul matlab fi din wa dunya wa yadfa'u marhab min kulli dinin. Ziarah ke makam Nabi SAW, ziarah ada ke Madinah, itu adalah sebuah fawzun, keberuntungan. Wa najhun, itu adalah kesuksesan. Wa mughnamun, dan itu adalah satu kekayaan. Li'ahlil qulubil mukhlisah, untuk hati-hati orang daripada yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biha yahsul matlub, dan dengan mendapatkan semua itu, orang yang berziarah itu akan mendapatkan semua apa yang dicari daripada hajat-hajatnya. Fiddi, untuk urusan daripada akhirat, wadana, dan juga daripada urusan dunia. Wa yadfa'u an diri, dan bisa daripada menghilangkan semua daripada penyakit hati atau bala yang akan turun kepada dia. Makanya para ulama sangat ingin sekali yaitu untuk bisa daripada ziarah ke makam Nabi SAW setiap saatnya. Banyak kisah-kisahnya. Termasuk bahkan Sayyidina Bilal, ini kisah keluar daripada kitab sebenarnya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, beliau itu ketika meninggalnya dan Nabi SAW, beliau ini tidak tahan berada di kota Madinah. Akhirnya beliau memutuskan sama keluarganya untuk pindah ada di Syam. Syam jauh daripada Madinah. Sekarang Irak, Persia, Lebanon itu Syam sana. Kemudian Sayyidina Bilal ada di sana sampai hampir 1 tahun. Di riwayat 1 tahun. Kemudian ini ada Rasulullah itu ada yang dikagumi sama Rasulullah, ada umatnya yang kangen sama Rasulullah. Akan tetapi kalau Sayyidina Bilal ini dikagumi sama Rasulullah. Ketika itu satu waktu istrinya bilang, wahai suamiku Bilal, apakah kamu tidak rindu untuk daripada berziarah kepada Nabi SAW? Kamu ini setahun kadang ke makam Nabi SAW pada ziarah. Apakah kamu tidak rindu? Nangis Sayyidina Bilal. Akhirnya daripada nangis sampai capek tertidur. Nah, biasa orang nangis itu kan capek setelahnya. Kemudian ngantuk tertidur. Setelah tertidur, mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW.
Ketika daripada di dalam mimpi itu Sayyidina Bilal dikatakan, "Ma jafani ya Bilal, kenapa engkau menghindar dari aku wahai Bilal? Kenapa engkau menjauhi aku wahai Bilal?" Ketika bangun Sayyidina Bilal paginya itu diriwayatkan langsung berangkat dari kota Madinah. Setelah sampai daripada Madinah, Sayyidina Bilal tidak daripada menyapa siapa-siapa dulu. Ada Sayyidina Abu Bakar, Khalifah pengganti Rasulullah, Sayyidina Umar, ada berapa kawan-kawannya kumpulan. Sayyidina Bilal datang kaget semuanya, itu langsung lari tersungkur ke makam Nabi Muhammad SAW. Panjang cerita. Dan Nabi SAW tidak ada hati yang lebih daripada baik daripada Rasul SAW. Barang siapa dikatakan man tawajjah nahwa bibagika ma raja'a min dalik ajab. Barang siapa daripada orang yang itu benar-benar bersungguh-sungguh bibagi daripada datang kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma raja'a min dalika khaib, maka dia tidak akan kembali dengan daripada tangan kosong. Artinya tidak akan daripada kecewa. Ada daripada kisah yaitu orang Badui. Ini kan ada di kitabnya. Orang Badui, orang Arabi, orang pegunungan, orang pelosok. Beliau ini tidak bisa daripada doa seperti orang. Doanya itu kada fasih. Pakai doa ziarah ke makam Nabi. Allahumma inna nas'aluka syafa'ati Rasulullah. Terus doa seperti itu tidak bisa. Akan tetapi doa seadanya dan mengatakan ketika datang di makam Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan seperti ini, ya Allah, saya datang hambamu ini ada di hadapan daripada makam kekasihmu. Saya ini memiliki dosa yang sangat banyak sekali. Katanya orang Arabi, ya Allah, kalau saya tidak engkau ampuni, nabimu sedih, musuhmu yang ada di luar, syaitan, itu senang, dan aku sebagai hambamu akan celaka. Dan ya Allah, kalau misal aku engkau ampuni, nabimu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini akan senang, dan musuhmu akan kecewa, syaitan itu, dan aku akan selamat. Anta arhamur rahimin, engkau adalah maha pengasih, maha penyayang. Ampuni aku ya Allah, maafkan daripada aku ya Allah. Ketika malamnya diriwayatkan daripada Arabi itu bermimpi, yaitu bermimpi kedatangan daripada Rasul SAW, kalau tidak salah riwayat, kemudian dibilangkan semua dosamu dan hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu daripada saya tidak bisa doa kalau mau ziarah lah, tidak. Lebih baik doa itu yang keluar di hati, yang mukhlis, yang ikhlas, apa adanya, daripada yang fasih merasa daripada bisa, daripada yang fasih daripada dia itu cuma ahli fasih saja, akan tetapi hatinya ghafil, hatinya lupa. Doa seadanya. Kemudian ada riwayat lagi Imam Ahmad Ar-Rifai, ini sangat terkenal. Beliau adalah orang sufi, tokoh yang sangat luar biasa, orang Thariqah Ar-Rifaiyah pada abad 6 Hijriah, sekarang abad 14, 1400 sekarang. Itu 600 Hijriah, pada abad 6 Hijriah. Setelah meninggal Rasulullah SAW, Nabi itu 600 tahun. Imam Ahmad Rifai ini ketika itu berziarah dengan daripada murid-muridnya atau orang penduduk daripada kampungnya itu sampai diriwayatkan 12.000 orang. Jadi menunaikan haji, setelah haji ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad ini terkenal luar biasa daripada keramatnya, karomahnya,
halnya semuanya terkenal daripada luar biasa. Bahkan muridnya itu diriwayatkan, murid-muridnya Imam Ahmad Ar-Rifai itu kalau kendaraannya orang Bahari itu pakai kuda, pakai keledai, atau pakai apa lagi? Unta. Nah, kalau murid-muridnya Imam Ar-Rifai yang khusus-khusus ini mereka pakai binatang buas, pakai macan, pakai singa, itu kendaraan sehari-hari. Saking daripada keramatnya luar biasa, karomah. Ketika sampai di depan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu nggak ada ya, terus ada, ini baru ini. Nah, dulu abad-abad dahulu itu ya seperti biasa, nah, tidak ada yang suruh terus nggak boleh ziarah, nggak ada ya. Itu lain. Ketika datang di depan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ahmad mengatakan, ya Rasulullah, fi halati bu'dir ruhi kuntu unsuliha wa qad hadarat daulat al-ashbah hadarat famdud yamini. Ya Rasulullah, ketika aku ini biasanya bersalam kepadamu hanya rohku saja di kampung saya yang jauh. Saya itu cuma bisa daripada sholawat kepadamu, saya mengucapkan salam kepadamu secara daripada jauh. Sekarang ya Rasulullah, saya rohku dan jasadku ada di depan makam daripada engkau. Ya Rasulullah, keluarkan tanganmu agar bisa aku mengambil tanganmu untuk aku daripada menciumnya, untuk aku agar bisa daripada bersalaman denganmu. Subhanallah, biidznillah, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar tangan hadirin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Setelah itu disaksikan dengan 12.000 daripada muridnya semuanya, dengan muridnya daripada semua, yaitu teriak radhiyallahu. Ada juga Imam Hamid bin Umar Ba'alawi, Imam Hamid bin Umar Ba'alawi, ketika daripada ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu raudhah full, di sekitar makam semuanya itu full dulu, kan? Kemudian Sayyid Hamid bin Umar ini ada di ujung sendiri, kemudian bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lama bertawasul, kemudian ada penjaga yang teriak-teriak, melangkahi orang-orang sambil berteriak, Aina Hamid bin Umar Ba'alawi bin Hadramut, Aina Hamid? Di mana Hamid bin Umar yang dari Yaman itu, mana orangnya? Apakah ada yang namanya Hamid bin Umar? Keliling mencari. Setelah Imam Hamid bin Umar ini mendengar, angkat tangan, wahai Rais, penjaga, ini saya Hamid bin Umar. Dari Yaman kamu? Iya. Ayo ikut saya ke dalam, ada di makam Nabi. Imam Hamid bingung. Imam Hamid bingung, kenapa? Karena kita di dalam daripada makbarah di makam mendengarkan daripada suara Aina waladi Hamid bin Umar, Aina waladi Hamid bin Umar. Mana anakku Hamid bin Umar ini, mana? Mana anakku Hamid bin Umar? Ketika itu langsung aku ingin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin mendengarkan dia, melihat dia dengan secara dekat, bawa dia untuk ke sini. Makanya oleh penjaganya dibawa oleh daripada di sampingnya makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Itu cerita daripada kisah-kisah yaitu daripada para hal aulia menandakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ya, umatnya datang dengan kita niat apa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu. Bahkan dari jauh pun kita ini adalah tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya al-mar'u min haitsul qalb la bil jismi. Setiap perkara itu diukur daripada hatinya, tergantung kita rindunya sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seberapa besar, bukan daripada al-jisim, yaitu daripada jasad. Makanya itu kenapa kok kita tidak bisa merasakan sama seperti mereka, bersalam terasa enak, bisa mendapatkan daripada hal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya?
Kenapa? Kita ada apa kok beda sama mereka? Karena kita kebanyakan hijab. Hijab itu apa? Hijab itu adalah dosa yang kita lakukan setiap hari. Dosa itulah yang membuat dindingan kita sangat tebal dengan Rasulullah SAW sampai kita mengira bahwa Rasulullah itu kita hoib sama Rasulullah. Rasulullah SAW tidak tahu sama kita. Itulah daripada hijab yang terlalu tebal kita, yang kita sering daripada setiap hari lakukan. Kalau niscaya kita taubat dengan tidak mengulangi daripada dosa yang kita lakukan, insya Allah kita akan daripada didekatkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak susah. Nah, kalau ada niat dengan daripada niat benar-benar untuk ingin, yaitu daripada dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazallahu anna wa an sa'iril muslimin afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita dan semua umat muslimin afdala ma jaza, sebaik-baik balasan nabiyyan an ummati, daripada para anbiya, para nabi untuk daripada umatnya. Ini yang dibaca juga di Ratibul Hajat. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Barang siapa orang yang membaca ini satu kali, maka malaikat mencatat pahalanya 70.000 kali lipat. Bahkan diriwayatkan kalau bisa diibaratkan itu malaikat sampai capek menulis pahala orang tersebut yang mengatakan wirid itu jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Atau yang singkatnya jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Habis wirid daripada sholat biasanya. Faqad ada risalah, dan benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan membawa daripada ar-risalah, Al-Quran, mengajarkan daripada wa'adhaha dalalah, dan menerangkan daripada yaitu dalil-dalil dalalah, semua aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam atur semuanya. Minta maaf, bahkan kita buang hajat, kita istinja pun itu diatur sama Islam. Kalau kita mau mencari agama atau ajaran apapun, tidak ada yang mengajarkan kita cara kita daripada cebok pada dalam. Cuma daripada agama Islam. Saking apa? Saking perhatiannya. Bahkan sampai cara pakai sandal, cara pakai pakaian, cara ini, semuanya itu ada diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Jalla. Wa nasahal ummah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasihat daripada al-ummah, wa kashafal ummah, dan menyingkap daripada yaitu keraguan, membuka daripada keraguan apa daripada yang kurang. Wa tarakana ala baydhin naqiyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk kami yaitu daripada al-baydhin naqiyah, putih yang sangat daripada jernih, wa hajjatan wadihatan minal haq, dan jalan yang terang benderang, lailuha mislun nahariha, di malam harinya semisal daripada terangnya itu di siang harinya. Sallallahu wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan keberkahan dan salam alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa ala alihi, dan untuk keluarganya. Afdalu ma shalla wa baraka wa sallam, sebaik-baik daripada salawat dan keberkahan dan salam ala ahadin min khalqihi, atas daripada setiap daripada salah satu makhluknya, wa adwamihi, dan juga daripada berkesinambungan. Ada ma'alima, dengan daripada banyaknya bilangan yang diketahui, wa zinata ma'alima,
kebaikan yang diketahui, wa min ama'al wa'dima, dan juga daripada penuh daripada apa yang telah diketahui. Kullama tafarahu dzakirun wa sahawa ghafilun wa ghafila an dzikrin ghafilun. Bisa. Salawat ini sallallahu ala nabiyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ini adalah salawatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hadirin tahu ya, Imam Syafi'i siapa? Nah, Imam Syafi'i adalah imam madhab. Nah, madhab yang dipakai tentunya oleh kita semua, kita di sini. Kita di Indonesia ini mayoritas daripada madhab Syafi'i. Di atasnya kita para daripada aulia, mulai daripada Syekh Saman, Syekh Muhammad Arsad, Syekh Muhammad Zaini, atau mungkin atasnya lagi Imam Abdullah Haddad, Imam Ahmad bin Zaid, semuanya daripada pembesar-pembesar yaitu ulama kita, tokoh-tokoh sufi, ahli thariqat, ahli hakikat ulama kita, syariatnya pakai Imam Syafi'i. Itu saking luar biasanya terhadap madhab. Kemudian setelah daripada meninggal Imam Syafi'i, singkat cerita ada di riwayat yaitu Ibnu Hakim bermimpi melihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dalam keadaan nyaman seperti ada di surga. Duduk nyaman, ini semuanya enak. Kemudian dikatakan oleh Imam Hakim, wahai Imam Syafi'i, kenapa kok sampean ini bisa daripada keadaan seperti sekarang, kok bisa? Apakah karena sampean menulis daripada istihad madhab, daripada yaitu ilmu syariat yang semuanya daripada umat ini kebanyakan daripada mengikuti sampean? Nah, kalau kita sekilas memandang, bahkan memikirkan, oh mungkin ya pantas Imam Syafi'i membuat sholat kita batal syaratnya berapa itu karena Imam Syafi'i kok. Kan luar biasa jadinya. Oh mesti karena itu. Dijawab oleh Imam Syafi'i, tidak. Saya masuk surga ini bukan karena saya ngarang kitab ini, punya murid ini, punya murid. Lah tidak. Saya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya di pembukaan daripada kitab saya Ar-Risalah, kitab Syafi'i Ar-Risalah, itu saya mencantumkan daripada sholawat Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarakan dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Dengan kalimat yang sangat pendek itu Allah memberikan semua nikmat kepada saya. Bukan karena saya memiliki madhab ataupun yang lain, bukan. Karena cuma saya menulis beberapa daripada sholawat ini dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada saya. Sallallahu ala Muhammad. Wallahu a'lam.